Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kaum muslimin, sahabat hijrah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam rangka membahas salah satu ilmu yang sangat penting dalam akidah, yaitu ilmu mengenai macam-macam kesyirikan. Karena pembahasan mengenai tauhid tidak akan lengkap tanpa membahas mengenai syirik, yang mana syirik itu merupakan noda, merupakan pengotor dari kemurnian tauhid kita. Maka sahabat hijrah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan pelajari beberapa jenis kesyirikan yang mungkin ada di sekitar kita, yang bahkan mungkin boleh jadi kita selama ini terjatuh di dalamnya. Maka perlu untuk kita simak penjelasan para ulama mengenai jenis-jenis kesyirikan. Para ulama mereka membahas kesyirikan sebagai bagian dari pembahasan tauhid. Dan mereka umumnya membagi syirik itu menjadi dua bagian. Yang pertama yang disebut dengan syirik akbar atau syirik besar, yaitu syirik yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dan yang kedua adalah syirik asghar, yaitu syirik yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Namun sebelumnya perlu kita definisikan dulu apa itu syirik. Syirik adalah suatu perbuatan menyamakan Allah dengan makhluknya, menjadikan makhluk itu punya kedudukan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita menyembah Allah, kemudian kita menyembah kepada selain Allah, menjadikan sesembahan selain Allah, maka itu syirik. Ketika kita mengagungkan Allah, kemudian kita juga mengagungkan dengan keagungan yang sama, dengan pengagungan yang sama kepada selain Allah, maka itu juga syirik. Maka menempatkan makhluk dengan derajat sebagaimana kita menempatkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut dengan syirik. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, syirik akbar adalah syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan syirik akbar merupakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Karena Allah masih memungkinkan untuk mengampuni dosa yang lain. Dosa berzina, dosa mencuri, ya, dosa membunuh. Allah masih berikan kemungkinan untuk diampuni sesuai apa yang Allah kehendaki. Namun kata Allah, yang tidak diampuni hanyalah dosa syirik, yaitu dosa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah bahaya dari syirik besar. Nah, apa saja yang termasuk dalam syirik besar? Yang pertama adalah ketika seorang memalingkan ibadah yang seharusnya untuk Allah, dia tujukan untuk selain Allah. Ya, baik itu berupa ibadah yang sifatnya sholat, atau sembelihan, atau nazar, atau yang lainnya. Maka kita dapati orang-orang yang mereka misalnya menyembelih untuk selain Allah, untuk jin-jin yang menghuni suatu tempat, untuk yang mereka anggap sebagai penunggu dari suatu
pohon atau suatu gunung atau tempat-tempat yang angker, kemudian mereka melakukan sembelihan, melakukan penyembelihan di tempat tersebut untuk ditujukan kepada para penghuni tempat tersebut, maka ini termasuk di antara jenis syirik besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Kemudian di antara manusia juga mereka ada yang bernazar untuk selain Allah. Padahal nazar itu khusus hanya untuk Allah. Maka ketika seorang itu bernazar, dia mewajibkan dirinya sendiri untuk berpuasa, untuk tidak makan, untuk melakukan apapun demi, ya, misalnya penghuni kubur atau ya penunggu dari pohon atau yang lainnya, maka dia telah terjatuh dalam syirik besar. Ya. Dan ada juga di antara mereka yang bahkan mereka sujud kepada selain Allah. Ya. Karena mereka mengagungkan ya, zat yang mereka sujudi itu. Ya. Di antaranya adalah berhala atau sujud kepada jin atau melakukan amalan-amalan yang tujuannya untuk mengagungkan ya, yang mereka mintai tolong, ya, semisal dalam praktek-praktek sihir, ya, maka itu semua adalah bentuk kesyirikan yang merupakan syirik besar. Maka sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti waspada dengan praktek-praktek yang ada di sekitar kita. Ya, ada orang yang melarung kepala kerbau misalnya ke lautan, mempersembahkan kepala tersebut untuk yang dianggap menguasai lautan. Padahal yang menguasai lautan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka persembahkan itu untuk yang mereka anggap menguasai lautan. Maka ini termasuk budaya yang perlu kita luruskan di masyarakat kita. Ya. Karena termasuk di antara syirik besar yang bisa membuat mereka murtad, keluar dari agama Islam. Itu jenis syirik yang pertama. Kemudian jenis syirik yang kedua yaitu syirik asghar atau syirik kecil. Ya. Syirik kecil disebut syirik karena dalam perbuatan tersebut terdapat penyamaan antara Allah dengan makhluknya. Namun karena dia hanya menjadi sarana untuk menuju syirik besar, maka dia belum dikatakan mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya. Namun ketika seorang melakukan syirik kecil, pada hakikatnya dia telah melakukan dosa besar. Maka jangan tertipu dengan kata kecilnya. Namun berhati-hatilah bahwasanya setiap syirik kecil termasuk dosa besar. Ya. Dan kita perlu tahu apa saja yang termasuk di antara jenis syirik kecil. Yang pertama, contohnya adalah orang yang bersumpah dengan selain nama Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kufur atau berbuat syirik. Kenapa? Karena dia menjadikan makhluk sebagai objek untuk bersumpah, padahal yang berhak untuk dijadikan objek sumpah hanyalah Allah. Tidak boleh mengagungkan sesuatu makhluk ya sampai bisa dijadikan sebagai objek sumpah kecuali untuk Allah semata. Ya. Maka sumpah itu hanya demi Allah atau demi ya nama-nama Allah yang mulia, demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim. Ya. Hanya boleh dengan nama-nama Allah, tidak boleh dengan nama makhluk walaupun itu nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. Ya. Karena dengan itu kita telah menempatkan makhluk tersebut ya dengan derajat yang menyamai derajat Allah dalam menjadikannya sebagai objek sumpah. Ya, misalnya dia menggabungkan antara demi Allah, demi Rasulullah, ini haram, termasuk syirik kecil. Ya, karena Nabi telah tegas mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kafir atau berbuat syirik. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah ketika seorang mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu.
Ini juga bermasalah. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW ketika ada seorang yang berkata kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan juga kehendakmu wahai Nabi. Maka Nabi SAW menjawab orang ini dengan mengatakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku sekutu bagi Allah? Bal Masya Allah wahdah. Tapi cukuplah engkau katakan Masya Allah saja, tidak perlu bawa-bawa namaku. Karena dengan membawa namaku di situ, engkau telah menyamakan aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun meskipun ini sebuah kesyirikan, tapi syirik kecil. Tidak sampai kemudian orang yang mengatakannya menjadi kafir. Karena dia hanya mengantarkan kepada syirik besar. Itu diantara contoh syirik kecil. Ya, perkataan-perkataan yang seolah-olah menyamakan antara Allah dan Rasulnya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya. Di antara contoh syirik kecil yang lain, misalnya memakai jimat. Memakai jimat. Rasulullah SAW mengatakan, Man 'allaqat tamimata faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa demikian? Karena dia menjadikan sebab keberuntungan tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Ya, kalau dia meyakini bahwasanya keberuntungan itu dari Allah, keberkahan itu dari Allah, maka dia juga harus menempuh sebab-sebab yang telah Allah syariatkan. Ya, sebab keberkahan itu telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi ketika seorang itu punya cara sendiri untuk mencari keberkahan dengan jimat dan selainnya, maka dia telah menyekutukan Allah dengan status syirik kecil. Adapun jika dia meyakini bahwasanya keberkahan itu bukan dari Allah, tapi dari benda itu sendiri, maka dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Ya. Maka hati-hati dengan jimat, rajah, dan semisalnya. Karena ada nas tegas dari Nabi SAW yang mengharamkan hal tersebut dan mengkategorikannya sebagai bentuk kesyirikan. Itu jenis syirik yang kedua. Dan sebagian ulama ada yang menambahkan jenis syirik yang ketiga, yaitu syirik khafi atau syirik yang samar. Ya. Kenapa disebut samar? Karena banyak orang yang tidak menyadarinya. Ya. Bahkan ketika mereka tahu itu syirik pun mereka tidak menyadari itu ada pada diri mereka sendiri. Ya. Yaitu syirik niat atau yang kita kenal dengan istilah riya. Ya. Ini merupakan syirik yang samar, yang khafi. Kata Nabi SAW, di antara hal yang aku takutkan menimpa kalian adalah syirik khafi, yaitu riya. Yaitu ketika seorang beribadah dengan niat ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin didengar orang, ya, maka dia telah menyekutukan Allah dalam niat. Harusnya niat ibadah dia itu hanya untuk Allah, dia juga tujukan kepada makhluk, kepada manusia. Ya, ada bagian dari niat ibadahnya itu untuk selain Allah. Maka ini bentuk kesyirikan. Namun ini bukan syirik besar. Ya, kecuali jika dia menyerahkan seluruh niatnya hanya untuk manusia. Dan sama sekali tidak untuk Allah, maka ini jatuh dalam syirik akbar. Ya, seperti halnya orang-orang munafik. Mereka tidaklah sholat kecuali hanya untuk dilihat saja. Tidak ada satupun sedikit pun niat untuk Allah. Maka mereka kufur akbar. Ya, tapi kalau orang yang membaguskan sholatnya demi dilihat orang, ya dia sholatnya niatnya untuk Allah, namun dia juga ingin dilihat orang, maka dia telah menyekutukan niatnya untuk Allah dan juga untuk makhluk. Maka yang seperti ini, amalnya itu terhapuskan. Amal yang dia riakkan itu terhapuskan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi beberapa pembagian syirik, yaitu syirik besar, syirik kecil, dan syirik khafi. Ya. Maka kita harus betul-betul waspada dengan ketiga jenis syirik ini. Karena sekali lagi kita katakan bahwa yang kecil sekalipun, yang khafi sekalipun, ya, syirik yang kecil sekalipun itu termasuk dosa besar. Ya. Dan kita tidak mau terjerumus dalam dosa besar. Ya, maka kita berhati-hati mengevaluasi kembali niat kita dalam beribadah dan mengevaluasi ya
keyakinan kita sehari-hari? Apakah kita masih menggantungkan diri kita kepada sesuatu yang diyakini membawa berkah, ya, kepada jimat, kepada yang lainnya? Apakah kita masih ternyata dalam kehidupan kita masih menyamakan Allah dengan makhluknya melalui kata-kata kita? Maka ini perlu kita evaluasi kembali supaya kita tidak terjerumus dalam dosa yang menghinakan ini. Dan demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.